Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar dari mahasiswa Unikom ingin menjelaskan tugas akhir yang berkaitan dengan rumah budaya religi, di mana dosen pembimbing saya adalah Dr. Salmon Priyaji Martana. Nah, apa sih rumah budaya religi ini? Rumah budaya religi ini adalah sebuah tempat yang memiliki budaya setiap agama yang berkembang dalam masyarakat yang diikuti dengan aturan serta norma setiap agama, sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir pengguna terhadap agama lain. Rumah budaya religi ini juga merupakan bangunan untuk tempat tinggal pikiran, akal budi, sehingga bagi sebuah bentuk kreativitas dengan segala hasil dan wujudnya, sehingga bagi mereka yang dapat berkecimpung dalam kebudayaan dan keagamaan. Nah, rumah budaya ini kan dibangun untuk meningkatkan toleransi dan meningkatkan ke pariwisata. Menurut Kementerian Pariwisata, data kunjungan pariwisata sedang mengalami penurunan yang berjumlah 164.970 dibandingkan bulan Agustus 2009 yang berjumlah 1.530.268 kunjungan. Pembangunan rumah budaya religi ini akan direncanakan di wilayah Kota Cirebon sehingga dapat menguntungkan daerah tersebut karena membuka peluang dalam mendatangkan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Pembangunan rumah budaya religi ini sendiri merupakan dibangun di Kota Cirebon karena daerah tersebut masih minimnya tempat wisata sehingga dapat menarik wisatawan yang berkunjung ke rumah budaya tersebut. Selain tempatnya yang strategis, ada faktor lainnya seperti letaknya yang berdekatan dengan laut. Walaupun dekat laut, mereka juga di sana juga masih terlihat pegunungan sehingga wisatawan senang dengan kondisinya. Nah, tujuan pembangunan rumah budaya religi ini yaitu untuk memberikan unsur edukasi terhadap umat beragama, untuk meningkatkan toleransi dan juga budaya di Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan kunjungan pariwisata di Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, terjadinya ide rumah budaya ini yaitu munculnya rasa toleransi, munculnya rasa toleransi, edukasi dan pariwisata, sehingga muncul ide bagaimana budaya Indonesia dan religi di Indonesia menjadi tempat wisata. Nah, dengan didukung penunjang seperti di outdoor nanti ada playground dan ruang terbuka hijau, dan di bagian indoor ada galeri, kantor pengelola dan pendopo. Nah, untuk kegiatan program kegiatan itu sendiri nanti ada aktivitas itu terdiri dari 3. Nanti ada pengelola yang kesehariannya yaitu mengontrol dan menjaga rumah budaya religi. Nah, yang kedua ada penunjang. Penunjang ini mendukung sekaligus melengkapi dan mewadahi fasilitas seperti bedah buku, seminar, dan acara kegiatan keagamaan. Aktivitas pelengkap mendukung terlaksananya semua kegiatan kegiatan baik kegiatan acara maupun penunjang lainnya seperti memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, di pelaku yang berperan dalam kegiatan di dalam rumah budaya religi diantaranya pengelola terdiri dari direktur, manajer, dan karyawan. Penunjang terdiri dari pemuka agama dan komunitas
toleransi seperti Jakarta Rup yang berada di Bandung dan komunitas Pelita yang berada di Cirebon. Untuk pengunjung nanti ada pelajar atau mahasiswa, wisatawan lokal, wisatawan mancanegara, dan wisatawan umum. Nah, untuk presiden pertama, saya survei di kota Cirebon, presiden yaitu Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid Sang Cipta Rasa ini memiliki 4 unsur budaya, yaitu budaya Islam itu sendiri, budaya Hindu, untuk di bagian pintu yang dimana kita masuk harus masuk ke rumah Tuhan itu harus nunduk untuk menghormati Tuhan. Yang kedua dari kolom-kolom, banyak kolom yang terdiri dari budaya Buddha dan budaya Tionghoa. Nah, untuk bagian depannya seperti gapura yang seperti gapura dengan cat warna merah sebagai salah satu ciri khas budaya Konghucu. Nah, untuk presiden kedua yaitu vihara. Vihara ini terdiri dari yaitu budaya Tionghoa, budaya umat Katolik, dan budaya Indonesia. Nah, di budaya umat Katolik ini yaitu di mana bagian interior dindingnya terdapat sebuah lukisan yang mencerminkan kebudayaan dari gereja Katolik itu sendiri. Untuk budaya Indonesianya itu yaitu bangunan di bagian detail fasad yang mereka menggunakan khas batik Cirebon yaitu Megamendung. Nah, untuk set yang akan dipilih pada perancangan ini yaitu di lokasi berada di Jalan Angkasa Raya. Di lokasi ini berdekatan dengan makam Sunan Kalijaga dan makam Pangeran Surya Negara. Dan juga selain dekat dengan makam seorang yang besar di Cirebon, juga terdapat pasar Harjamukti. Terus ada juga di sebelah set persis itu ada landasan terbang Angkasa Raya. Untuk tingkat kebisingan di set itu cukup tinggi, tetapi di set tersebut tidak pernah terjadi kemacetan. Bisa dibilang di sana cukup ramai tapi tetap lancar gitu. Nah, untuk tema yang diangkat dalam perancangan ini yaitu adalah tema Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun berbeda tapi tetap satu. Maksudnya yaitu di bangunan ini terdiri dari 6 agama, yang dimana ke-6 agama tersebut mencerminkan dapat bersatu di satu ruang sehingga dapat meningkatkan tingkat toleransi. Untuk konsep di sini konsep bentuk gubahan, yang pertama bentuk gubahan massa menggunakan bentuk lambang Pancasila yang dimana bangunan itu seperti perisai yang terdiri dari beberapa golongan yang berbeda menjadi satu untuk melindungi persatuan dari perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, yang kedua, bentuk bangunan yang akan diterapkan dalam perancangan ini yaitu menerapkan bangunan tradisional yang mempresentasikan setiap bangunan peribadatan yang ada di Indonesia. Penerapan elemen-elemen tradisional pada bangunan dapat diimplementasikan dalam
atap julang ngapak, dan material yang menggunakan kayu jati sebagaimana bangunan tradisional di Indonesia. Sedangkan pada gapura set mengikuti kebudayaan Konghucu yang dimana mayoritas menggunakan elemen warna merah. Pada bagian sentral bangunan mengadopsi kebudayaan Buddha yang dimana bagian tengah tersebut menjadi terbuka untuk mendapatkan filosofi yaitu menyatu dengan alam. Terus untuk konsep tapak, bentuk tapak akan terlihat seperti burung Garuda yang dimana peletakan bangunannya akan mengitari sebuah masa yang menjadi pusat kegiatan dari bangunan ini, sedangkan masa di sekitarnya berfungsi sebagai pendukung yang berupa pendopo untuk kegiatan komunitas-komunitas toleransi beragama atau acara yang berkaitan dengan kebudayaan dan keagamaan, dan juga ada bangunan seperti kantor pengelola ataupun bangunan pendukung lainnya. Untuk sirkulasi manusia akan dibuat berupa alur yang terkoneksi dan menuju sebuah pusat yang mempresentasikan sebuah jalur yang menuju satu titik, yaitu sebuah titik perdamaian. Setelah pengguna memasuki ke dalam ruang pada bangunan akan melewati pintu di mana pintu ini lebih kecil dibandingkan dengan ukuran pintu lainnya yang bermaksud untuk menghormati Tuhan sebelum memasuki kedalaman ruang ibadah tersebut yang diambil dari budaya Hindu. Dan ini ada video animasi untuk kubahan massa yang akan dibangun. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.